Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikri Danang Himawan dengan NIM 204555337 KT 0915. Saya di sini akan mempresentasikan tugas resum jurnal tentang arborikultur. Judul artikel ilmiah yang akan saya angkat yaitu Between Domestication and Civilization, the Role of Agriculture and Arboriculture in the Emergence of the First Open Societies. Nah, ini jurnalnya yaitu diangkat dari Vegetation, History and Archaeobotany, volume 28, nomor 3, halaman 263 hingga 282, tahun 2019, ditulis oleh Dorian D. Fuller dan Chris J. Stevens. Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk memahami peran arborikultur dalam proses perubahan pertanian dan perkotaan dalam peradaban kuno. Penelitian ini berfokus pada domestikasi tanaman buah berkepanjangan atau perennial di Asia Barat, lembah Sungai Kuning bagian tengah hingga bawah Cina Utara, dan delta Sungai Yangtze di Cina Timur. Para peneliti bertujuan untuk menentukan waktu dan lokasi domestifikasi melalui bukti arkeologis dan arkeobotanis, serta membandingkan peran arborikultur dengan domestifikasi biji-bijian dan munculnya perkotaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki domestifikasi tanaman buah perennial dan perannya pada perubahan pertanian dan urbanisme dalam peradaban kuno. Metode penelitian yang diangkat di penelitian ini yaitu tidak secara eksplisit menyebutkan metode penelitian yang spesifik. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan bukti arkeologis dan arkeobotani untuk menyelidiki domestifikasi tanaman buah berkepanjangan dalam peradaban kuno. Penilaian terhadap budidaya awal dan pertukaran buah berkepanjangan tertentu didasarkan pada kompilasi basis data mengenai kejadian arkeologis tanaman pertanian, yaitu Old World Crops Archaeobotanical Database atau OCAD, yang dikembangkan oleh proyek Comparative Pathways to Agriculture di University College London atau UCL. Basis data ini mencakup wilayah Asia, Afrika, dan dengan lebih selektif Eropa, mulai dari zaman Pleistosen, terminal, hingga zaman bersejarah. Hasil penelitian ini berfokus pada domestifikasi dan budidaya tanaman berkepanjangan dalam peradaban kuno, khususnya di Asia Barat dan Cina. Studi ini bertujuan untuk memahami peran arborikultur dalam perubahan pertanian dan perkotaan. Penelitian ini mengkaji pola domestifikasi dan penyebaran berbagai tanaman pohon buah seperti ara, anggur, zaitun, kurma, persi, aprikot, dan zaitun Cina. Penelitian ini menggunakan bukti arkeologis dan arkeobotani untuk menentukan waktu, lokasi, dan signifikansi domestifikasi pohon buah. Temuan ini memberikan gambaran tentang perkembangan pusat-pusat perkotaan dan dampak arborikultur pada masyarakat kuno. Arborikultur adalah budidaya, pengelolaan, dan studi tentang pohon, semak-semak, dan tanaman berkayu lainnya. Hal ini melibatkan praktik seperti penanaman, pemangkasan, dan perawatan pohon untuk meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, dan nilai estetika mereka. Dalam membandingkan arborikultur, domestifikasi biji-bijian, dan urbanisme, dapat diamati bahwa domestifikasi pohon buah memiliki peran signifikan dalam perkembangan masyarakat perkotaan.
Meskipun domestifikasi biji-bijian seperti budidaya tanaman pokok seperti gandum dan jelai sering ditekankan dalam diskusi tentang pembentukan negara awal dan perkotaan, peran dari arborikultur sendiri atau budidaya pohon buah telah terlupakan. Domestifikasi pohon buah termasuk seperti spesies ara, anggur, zaitun bersih, aprikot, dan zaitun Cina terjadi antara akhir domestifikasi tanaman tahunan pokok dan munculnya perkotaan di Asia Barat dan Cina. Pohon buah ini tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga komoditas berharga untuk perdagangan dan pertukaran, berkontribusi pada perkembangan spesialisasi kerajinan dan akumulasi kekayaan di kota-kota awal. Arborikultur bersama dengan domestifikasi biji-bijian memainkan peran fundamental dalam mengorganisir penggunaan lahan. Budidaya tanaman pohon perennial seperti pohon buah memerlukan dasar filosofi penggunaan lahan dan investasi yang berbeda dibandingkan dengan pertanian biasa, yang nantinya akan berkontribusi pada perubahan sosial yang mendasari urbanisme. Secara ringkas, perbandingan arborikultur, domestifikasi biji-bijian, dan urbanisme menyoroti pentingnya domestifikasi pohon buah dalam munculnya masyarakat perkotaan. Di Asia Barat, domestifikasi dan penyebaran ara, anggur, zaitun, dan kurma memiliki peranan penting dalam perkembangan pertanian dan perkotaan. Catatan arkeologis menunjukkan bahwa budidaya tanaman buah ini dimulai dari wilayah-wilayah distribusi liar yang mungkin pada periode Neolitik Pratembikar. Namun, eksploitasi mereka di luar rentang ini mulai terjadi setelah tahun kelima sebelum Masehi, terutama mulai tahun keempat sebelum Masehi. Pola domestifikasi dan penyebaran tanaman buah ini dapat dilihat melalui distribusi geografis sisa-sisa arkeobotani. Keberadaan ara, anggur, zaitun, dan kurma meluas pada tahun keempat sebelum Masehi, dengan anggur dan zaitun menjadi lebih menonjol pada tahun ketiga sebelum Masehi. Kurma di sisi lain lebih jarang terjadi, mungkin karena rentang tumbuh aslinya yang terbatas dan budidayanya berada di selatan Mesopotamia. Domestifikasi dan budidaya tanaman buah ini bersamaan dengan munculnya perkotaan di Asia Barat. Munculnya pusat-pusat perkotaan besar seperti Warka pada bagian pertama tahun keempat sebelum Masehi mengindikasikan pentingnya yang semakin besar dari tanaman buah ini dalam mendukung masyarakat perkotaan. Di Asia Timur, khususnya di Cina, domestifikasi dan penyebaran persik Amygdalus persica, aprikot atau Armeniaca vulgaris, dan zaitun Cina Ziziphus jujuba var. Jujuba memiliki peran signifikan dalam perkembangan pertanian dan perkotaan. Domestifikasi persik di Cina diyakini berasal dari distribusi liar asli, dengan bukti populasi liar ditemukan di provinsi Yunnan. Asal nenek moyang liar dari persik masih belum diketahui, tetapi studi genetik mengindikasikan satu peristiwa domestifikasi tunggal yang diikuti oleh perkembangan berbagai kultivar persik liar. Bukti arkeologis awal mengenai budidaya persik di Cina berasal dari tahun 6000 sampai 3500 sebelum Masehi di kawasan Yangtze Hilir, Delta Yangtze, Yangtze Tengah, Lembah Huai, dan Cina Utara. Domestifikasi aprikot di Asia Timur juga diyakini berasal dari Cina. Nenek moyang liar aprikot masih belum diketahui, tetapi populasi liar atau tumbuhan liar tersebar luas di Cina, Asia Tengah, Pegunungan Kaukasus, dan sepanjang Pegunungan Himalaya. Domestifikasi aprikot kemungkinan dimulai di Cina dengan integrasi lebih lanjut dengan populasi liar di Xinjiang dan Kaukasus. Penyebaran aprikot ke Eropa dan Asia Barat terjadi melalui Asia Tengah. Zaitun Cina juga dikenal sebagai kurma Cina
memiliki dua peristiwa domestifikasi yang berbeda. Sisyphus jujuba var jujuba di Cina dan Sisyphus mauritiana di India. Studi genetik menunjukkan pemisahan yang jelas antara jujube budidaya India dan Cina, serta nenek moyang liar mereka, jujube asam atau Sisyphus jujuba var spinosa. Studi genetik terbaru mengindikasikan bahwa pengelompokan dua varietas liar Ziziphus jujuba var spinosa dengan klat kultivar terpisah mungkin mengindikasikan dua peristiwa domestifikasi yang berbeda. Domestifikasi dan budidaya tanaman buah ini di Asia Timur bersamaan dengan munculnya pertanian dan perkotaan. Mereka memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat perkotaan dan pertukaran ekonomi melalui adanya perdagangan dan konsumsi. Perluasan budidaya buah dan perkembangan praktik pertanian berkontribusi pada transformasi masyarakat Asia Timur pada zaman kuno. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa domestifikasi dan penyebaran tanaman buah seperti anggur, zaitun, kurma, persik, aprikot, dan jujube memiliki peran penting dalam perkembangan pertanian dan urbanisasi di Asia Barat dan Asia Timur. Tanaman buah ini memberikan kontribusi dalam menyokong masyarakat perkotaan melalui perdagangan dan konsumsi. Penelitian ini juga menunjukkan pola domestikasi dan penyebaran yang berbeda antara tanaman buah di kedua wilayah tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.